warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau emang masih semangat, coba serentak takbir. Allahu Akbar. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, doanya langsung dipandu oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Sikap membaca doa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Baca doa sebelum begadang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Rabbil shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ya Fatah, ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bil kitabika masolid wa lisani wa sabiri sadri wa samir yasari bi'aulika wa quwwatik wa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Baik, anak-anak Ustaz sekalian, mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan tadi, Allah membukakan pintu hati kita untuk menuntut ilmu agama. Ya, jadi sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, Ustaz mau tanya kepada kalian, apakah semuanya hadir? Hadir, Ustaz. Alhamdulillah, berarti kita semua masih diberikan oleh Allah kesehatan dan wajib kita untuk Bersyukur. ya, berketepatan pada hari ini materi kita yaitu mengenai surah Al-Kautsar.
Jadi di sini di dalam surah Al-Kautsar nanti akan menjelaskan sedikit banyaknya yaitu tentang bersyukur kepada Allah. Baik. Jadi anak-anak Ustaz sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui tanya jawab dan bercerita peserta didik dapat membaca Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 2 sesuai dengan tajwid Al-Quran yang benar. Itu yang pertama tujuannya. Kemudian tujuan yang keduanya membaca Al-Quran Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 sesuai dengan tajwid Al-Quran yang benar. Nah, jadi setelah nanti kita belajar mengenai surah Al-Kautsar, nantinya siswa-siswa atau murid-murid Ustaz sekalian bisa nanti membaca Quran surah An-Nasr ini sesuai dengan surat Al-Kautsar ini sesuai dengan tajwid. Apa itu tajwid? Kira-kira siapa yang tahu apa itu tajwid? Tajwid itu adalah coba Makhrijul huruf. Tajwid. Siapa lagi bisa? Siapa lagi bisa? Ayo kakak-kakak, jangan bahas sama abang-abang dah. Tajwid itu adalah tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Mulai dari melafadzkan makhraj, melafadzkan makhrijul huruf, itulah disebut dengan tajwid. Kenapa kita mesti belajar ilmu tajwid Ustaz? Karena itu hukumnya wajib. Jangan asal-asal baca Al-Quran dah. Ini kalian buat nada kalian sendiri. Ya, ini nggak boleh. Ada semuanya tata caranya, ada semua aturannya ya. Baik. Kemudian sebelum kita mendalami materi kita, alangkah baiknya coba kalian amati dulu video tentang tata cara membaca Quran surah Al-Kautsar. Ya. Di sini Ustaz putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran ke-8 dengan judul Ayo Belajar Surat Al-Kautsar. Submateri membaca kalimat dalam Surat Al-Kautsar. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu membaca kalimat-kalimat dalam Quran Surat Al-Kautsar dengan benar. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, di ayat yang pertama, bunyi kalimat Surat Al-Kautsar adalah sebagai berikut. Awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Nah adik-adik, di ayat yang pertama ada kalimat inna, nun tasydid harus ditekan dan didengungkan. Kemudian nah dibaca panjang 2, 4 atau 6 ketukan. Kalimat berikutnya ada a'tainaka. Cara bacanya alif dan ain itu harus berbeda. Kemudian
Kata koi harus dibaca koi, bukan toy. Selanjutnya al-kautsar. Kata kau harus dibaca kau, bukan kau. Selanjutnya huruf ka harus dibaca kecil. Nah, itu adalah cara membaca di ayat yang pertama. Kemudian di ayat yang kedua bunyinya adalah sebagai berikut. Fasholli li rabbika wanhar. Di kalimat fasholli, lam tasydid itu harus ditekan dan ditahan. Kemudian li-nya dibaca pendek. Di kalimat li rabbika, ba tasydid itu harus ditekan dan ditahan. Selanjutnya di kalimat wanhar itu alifnya tidak dibaca dan huruf H harus dibaca tipis. Itu adalah cara membaca di ayat yang kedua. Kemudian di ayat yang ketiga bunyinya adalah sebagai berikut. Inna syani'aka huwal abtar. Di ayat yang ketiga ada kalimat inna. Cara membacanya nun tasydid harus ditekan dan didengungkan. Kemudian nah-nya dibaca pendek ya. Syani'aka, huruf sya harus dibaca tebal. Kemudian sya dibaca panjang dua ketukan. Selanjutnya kalimat huwal abtar. Huruf ba sukun itu harus dibaca memantul. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Sikapku, mari baca bersama-sama ya. Aku membaca sendiri surat Al-Kautsar ayat per ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi pelajarannya sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah mampu membaca kalimat-kalimat dalam surat Al-Kautsar dengan benar ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Baik, anak-anak Ustaz sekalian, setelah kita saksikan tadi video yang Ustaz paparkan tadi, mudah-mudahan sedikit banyaknya kita sudah bisa membaca kalimat-kalimat dalam surah An-Nahl atau Al-Kautsar. Nih, setelah belajar mengamati video mengenai membaca kalimat dalam surah Al-Kautsar, mari belajar membaca surah tersebut hingga benar-benar bisa. Surah Al-Kautsar termasuk surah pendek, jumlah ayatnya hanya 3 ayat. Kamu pasti bisa cepat membacanya, baca secara berulang-ulang ayat demi ayat. Nah, di sini kita masuk ke materi kita, yaitu membaca kalimat dalam surah Al-Kautsar. Ini di dalam media tadi, di dalam video tadi, di situ disebutkan ada bacaan inna. Ini ya, inna. Pertama inna itu coba yang perlu nanti dicatat. Nanti kalian paparkan hasil catatan kalian mengenai surah Al-Kautsar. Pertama inna. Di tulisan inna ini ada tasdid. Tasdid itu apa? Bacaan tasdid itu bacaannya ditekan tetapi tidak ditahan. Ditekan tapi tidak ditahan. Ya, tasdid itu, bacaan tasdid itu ditekan tetapi tidak ditahan. Ya, paham kira-kira sampai di sini? Coba saya tanya lagi kepada Hidin.
Coba kau sebutkan bagaimana bacaan tasbih? Inna Kan, yang tadi Inna ditekan tetapi tidak ditahan. Ya. Inna. Kemudian dina. Dina itu bacaannya panjangnya berkisar daripada 2, 4 atau 6 ketukan. Boleh 2 pun kalian pakai. Boleh 4, boleh 6. Terserah. Mau kalian pakai yang mana? Umpamanya terlalu panjang kali Ustaz 6. Pakai yang 4. 4 pun kami nggak sanggup Ustaz. Nggak sampai nanti 1 ayat pun kami baca. Pakai 2 bisa. Inna a'tayna. Kemudian nih toy, ya, dibaca toy, ya, bukan toy. Dan dibaca toy, dibaca toy, bukan toy. Inna a'tainakal kautsar. Bisa. Inna a'tainakal kautsar. Coba dari abang-abang lu maju ke depan untuk baca. Coba lu Aufa Jikri maju ke depan, tunjukkan Aufa Jikri. Coba kalian kau baca lu apa? Bang Aufa. Satu ayat aja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Bagus. Tepuk tangan untuk Abang Aufa. Silakan duduk Bang Aufa. Dari kakak-kakak siapa kira-kira? Coba. Coba Kak, maju ke depan. Bacakan ayat yang pertama sesuai dengan panjang pendeknya dan makhrajnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Bagus. Kasih tepuk tangan untuk kakak. Jadi di ayat pertama Ustaz anggap kalian sudah bisa membaca surah Al-Kautsar. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Washolli li rabbika wanhar. Di situ apa? Di sini ada tasdid. Tasdid tadi apa? Tidak ditahan. Baca tadi ditekan tetapi tidak ditahan. Setelah kita tekan, lepaskan. Jangan udah kalian tahan, nggak kalian lepaskan. Sumbat nanti kalian. Ya. Ini. Washolli li rabbika wanhar. Berapa huruf tasdid di sini? Dan huruf tasdid. Ada dua hurufnya yang bertas. Pertama yang kedua ya. Berarti kita baca ya. Ayo sama-sama kita baca. Ustaz yang memandu ya. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Sekali lagi. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Bagus. Coba di sini Ustaz tunjuk Kak Mahda lu maju ke depan untuk membacakan ayat yang kedua. Jangan kalah saing sama abang-abang Kak. Coba maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli
Bagus. Tepuk tangan sama-sama ya. Kemudian dilanjutkan lagi. Abang Jihra. Coba Abang Jihra. Ayat yang kedua dari surah Al-Kautsar. Silakan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli li rabbika wanhar. Sadaqallahul azim. Bagus, mantap. Berarti yang kita temukan di surah yang di ayat yang kedua yaitu mengenai Tasbih. ya. Kemudian kita beranjak lagi ke ayat yang ayat yang terakhir. Inna sani'aka huwal abtar. Inna sani'aka huwal abtar. Di sini kita dapat lagi apa? Tasbih. Kemudian tasbihnya ini setiap nun yang bertasbih itu dibaca dengungnya kira-kira selama berapa lamanya Ustaz? Berkisar selama dua kali. Bukan. Inna baru lepaskan. Inna sa. Ini juga panjang ya. Karena mempunyai Alif. Karena ada tanda alif. karena ada tanda alif. Ya. Kemudian inna sani'aka wal abtar. Ini kenapa Pak ini memantul nih? Kenapa? Karena ba itu merupakan huruf qalqalah. Jadi bacaan qalqalah itu Memantukan. ab. Bisa kira-kira coba sama-sama kita baca ab. Ab. Tab. Kita Ustaz mulai dari ayat yang ketiganya sama-sama nanti yang ikuti. Inna sani'aka wal abtar. Bagus. Berarti ini dari membaca kalimat dalam surah An-Nasr. Ustaz anggap ini sudah bisa ya. Kalau memang pun kalian sudah bisa, Ustaz tes lagi. Ustaz tes lagi. Coba lu kita tunjuk tangan lu ke Amira. Mana kita? Coba Kak, maju ke depan. Ini nggak tentu nih, yang jelasnya harus serius. Coba Kak Amira sini, Kak Amira. Bacakan dari ayat yang pertama sampai ayat ketiga. Coba bacakan Kak Amira. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bagus, silakan duduk Kak. Setelah Kak Amira tadi membaca, ada satu ketinggalan Kak Amira. Gimana kesalahan Kak Amira? Indahnya ini enggak di langsungkannya aja ya. Enggak, seharusnya dia selama 2 kali ketukan. Inna, jangan inna langsung. Inna sani'aka huwal abtar. Coba siapa kira-kira yang bisa? Ini nggak usah Ustaz tunjuk orangnya. Siapa kira-kira yang berani membaca surah Al-Kautsar dari ayat pertama sampai terakhir? Siapa? Ayo. Ini nanti Ustaz kasih nilainya bagus plus. Coba. Coba. Siapa kira-kira yang berani?
Coba, siapa? Yang berani satu pun? Belum paham atau gimana? Kalau sudah paham, coba Kak Rabiu. Kak Rabiu sudah tunjuk tangan, coba Kak. Coba bisa, coba bacakan dulu Kak Rabiu dari sana Kak Rabiu. Nggak boleh, nanti nggak kelihatan nanti. Hurufnya kecil. Kok pun udah kecil. Apa yang kecil nih? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Wallahul azim. Kak Rabiu ya. Terus Ustaz tes kalau nggak satu-satu nih. Coba. Satu. Nih, di depan. Alika Putri. Alika Putri, Alika Pejadia cepat. Coba Kak Alika bacakan dulu. Kak Alika udah bisa kan? Coba Kak Alika. Maju ke depan Kak Alika. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bagus. Sadaqallahul azim. Kak Alika. Coba. Aufa Zikri. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bagus. Kasih tepuk tangan untuk Aufa Zikri. Nah, berarti ini Ustaz anggap kalian sudah bisa membaca kalimat-kalimat dalam surah Al-Kautsar. Kemudian ini sedikit lagi saya jelaskan kepada kalian. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membaca surah Al-Kautsar. Pertama adalah mendapatkan huruf panjang pendeknya serta mendengungkan atau jelas bacaannya. Yang pertama, bedakan antara membaca sa dengan so. Sa ada 3 itu ya. Pertama, harus kalian bedakan bacaan sa, so, sa. Ya. Itu ada dari surah Al-Kautsar. Ada. Harus kalian bedakan cara melafalkan huruf sa, so, sa. Ya. Kemudian yang keduanya, jika ada huruf hijaiyah yang bertasdid, maka membacanya harus ditekan. Coba perhatikan lagi. Yang kedua, jika ada huruf hijaiyah yang bertasdid, maka membacanya harus ditekan. Karena huruf yang bertasdid berarti double seolah-olah hurufnya, walaupun dia satu. Ya, seolah dia double. Ada nggak di surah Al-Kautsar tadi? Ada. Di mana itu? Di bacaan inna. Padahal inna itu kan satu sebenarnya. Seolah-olah inna bacaan inna itu menjadi dua, double. Inna. Satu hidup. Ya. Dua hidup. Seperti yang kita ketahui tadi, tasdid itu dibaca dengan berdengung. Tahu kalian apa itu dengung? Apa kira-kira dengung? Dengung itu memasukkan suara ke dalam hidung sehingga keluar suara yang nyaring. Inna
Kalau tidak percaya coba Ustaz tes. Coba bacakan dulu kata kalimat inna mada. Kau tutup hidungmu. Enggak salah kan? Berarti betul enggak? Dengung itu suaranya di hidung. Di hidung suara dengung ya. Kalau kita tutup inna, enggak bersuara kita lagi. Ya. Berarti itulah yang dimaksud dengan dengung. Ya. Dengung itu memasukkan suara ke dalam hidung sehingga keluar suara yang nyaring. Bacaannya ketika di surah Al-Kautsar bertepatan di bacaan inna. Nah, kemudian yang ketiga, panjang pendek bacaan juga perlu diperhatikan seperti dalam bacaan yang bertanda mat. Mat. Kemudian bacaan mat itu harus kita panjangkan. Contohnya innasa, bisa dunia. Di mana tanda matnya? Di depan kita ada alif saksi. Di situ kita panjangkan boleh 2 kali ketukan. 2 kali ketukan. Sudah, demikian cara membaca surah Al-Kautsar. Mudah kan? Kenapa tidak mudah? Cuma 3 ayat, nggak banyak. Jangan mudah putus asa jika kalian belum dapat membacanya dengan baik. Terus berusaha dan bergantian dengan temannya yang sudah bisa membacanya dengan fasih. Minta kepadanya untuk membenarkan bacaan yang salah. Jika di rumah, jangan segan-segan minta bantuan kakak atau ayah atau ibu. Menyimak bacaan kita ya. Kemudian ini yang sangat perlu juga. Setelah kita bisa membacanya, tentu kita harus juga tahu arti daripada surah Al-Kautsar yang kita bacakan tadi ya. Yang pertama, ayat yang pertama, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, inna sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Banyak nikmat Allah yang diberikannya kepada kita. Bahkan tidak bisa kita hitung. Kalau sedikit saja kita diambilnya nikmatnya ini, udah keliru kita. Ya, udah keliru kita. Contoh, sakit mata umpamanya, terganggu tidak kita? Terganggu. Hidung tersumbat umpama, terganggu tidak? Terganggu, nggak bisa tidur Ustaz. Berarti artinya apa? Artinya nikmat Allah itu banyak. Maka kita harus bersyukur. Ini banyak nikmat Allah itu. Makanya Allah juga berfirman, apa kata Allah? Jika kau bersyukur pada nikmatku, niscaya akan aku tambah. Mau kalian bersyukur, Allah tambahkan lagi. Sehingga banyak nikmat Allah kepada kita kalau kita mau bersyukur. Ini udah sikit nanti sakit, nggak mau bersyukur. Ini Tuhan nggak adil nih, kata si Bang Opa. Kenapa dikasih saya sakit mata? Kan nggak bisa saya melihat pelajaranku lagi. Nggak boleh kayak gitu ya. Kemudian pada ayat yang kedua, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ya, ini setelah kita mensyukuri nikmat Allah itu, maka kita juga harus menjalankan perintah Allah. Itu mendirikan sholat. Setelah kita dirikan sholat, kita pun harus berkorban, yaitu kepada Allah. Kalau nggak berkorban kan nggak kita tahu nggak gimana
kan dari sisi kita berkorban, orang bisa tahu, berarti betul dia tuh sayang kepada kita, kan begitu? Itu enggak? Berani dia berkorban, berarti dia sayang kepada kita. Nih, kesimpulan. Karena setelah kita sudah bisa membaca kalimat-kalimat dalam surah An-Nasr, kemudian kita juga sudah mengetahui isi daripada surah An-Nasr atau arti daripada surah Al-Kautsar. Coba abang siapa? Abang Zira maju ke depan untuk membacakan kesimpulan. Coba Abang Zira. Surah Al-Kautsar berdiri tentang perintah untuk bersyukur kepada Allah SWT. Pada ayat pertama disebutkan bahwa Allah SWT telah memberikan nikmat yang banyak. Kenikmatan tersebut antara lain keimanan, kesehatan, kebahagiaan, kepandaian, rezeki yang kuat, penyayang, sahabat yang baik, dan sebagainya. Pada ayat kedua Allah SWT memerintahkan kita bersyukur dengan cara menjalankan sholat dan memberikan kurban. Sholat merupakan ungkapan syukur karena kita menjadi orang yang beriman. Berkurban adalah bersedekah pada orang yang membutuhkan, seperti para fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang mampu. Berkurban merupakan ungkapan syukur karena kita diberi rezeki oleh Allah. Orang yang tidak mau bersedekah maka ia termasuk orang yang tidak bersyukur. Bagus. Itulah kesimpulan kita tentang materi kita pada hari ini. Ya, jadi sebelum kita akhiri, di sini Ustadz ada RKPD untuk kalian. Lembar kerja peserta di sini bagikan, coba kalian kerjakan ya. Ini coba kerjakannya, kerjakan apa ini kerjakan. Sebelum kalian mengerjakan di sini, saya jelaskan dulu. Nah, soal yang pertama, arti dari Quran surah Al-Kautsar ayat yang ketiga. Coba tulis. Kemudian arti dari Quran surah Al-Kautsar, artinya apa? Tentang apa Al-Kautsar ini? Apakah tentang pendusta agama, tentang nikmat yang banyak, tentang keesaan Allah? Tadi sudah kita sudah jelaskan tadi ya. Kemudian berilah tanda centang pada ayat di bawah ini yang termasuk surah Quran surah Al-Kautsar. Coba perhatikan. Apakah fasalli rabbika wanharka? Apakah di sini yang termasuk? Kemudian yang kedua, minal jinnati wan nas atau inna a'tainakal kautsar. Tentang mana kira-kira? Kemudian yang keempat, Quran surah Al-Kautsar terdiri dari berapa ayat? Kemudian di sini yang kelimanya, pasangkanlah dengan garis potongan ayat Quran surah Al-Kautsar berikut dengan artinya. Ini artinya kemana? Pasangkan panahnya ya. Coba kerjakan. Kalau memang perlu diskusikan jawabannya. Ustaz tunggu sekitar 5 menit.
sekalian sudah terkumpul. Hasilnya akan Ustaz bagikan minggu depan. Ya, mudah-mudahan hasilnya memuaskan ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat Ustaz sampaikan kepada kalian semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.